Assalamualaikum, welcome back to Momika Channel. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep soto daging yang rasanya sangat enak, seger, apalagi dagingnya di sini dimasak sendiri ya bunda-bunda. Jadi lebih gurih, rasanya itu perpaduan antara manis asin yang enak banget, cocok ketika disajikan dengan kuah soto yang seger. Penasaran seperti apa cara membuatnya? Langsung aja kita simak. Dalam video berikut ini jangan di skip dan selamat menonton. Bunda-bunda, sekarang kita haluskan 15 siung bawang merah, 15 siung bawang putih, ada kencur ini sebesar setengah ruas jari tapi agak besar dikit gitu ya. Nah, setelah itu ada 2,5 ruas jari kunyit dan 4 buah kemiri. Ini akan kita blender haluskan ya. Bunda-bunda, waktu memblender tambahkan minyak secukupnya untuk mempermudah ya. Bunda-bunda, ini bumbunya setelah selesai di blender kita akan bagi dua ya bunda-bunda. Jadi ini separuh untuk bumbu kuah, separuh untuk bumbu tumisan dagingnya. Jadi nanti dagingnya itu tidak kita jadikan satu dengan kuah, biar lebih gurih, lebih enak. Dagingnya akan kita masak sendiri seperti itu ya bunda-bunda. Setelah kita bagi dua, yang separuh kita masukkan di dalam panci untuk membuat kuah. Tambahkan dengan sedikit minyak karena tadi waktu menghaluskan kita sudah menggunakan minyak ya. Setelah itu tambahkan dengan merica bubuk secukupnya, ini kurang lebih sekitar sepucuk sendok teh ya. Setelah itu tambahkan juga dengan ketumbar bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kalau bunda-bunda menggunakan merica dan ketumbar yang butiran itu bisa dihaluskan bersama dengan bumbu halus ya. Setelah itu masukkan 3 batang serai yang sudah digeprek, 2 ruas jari lengkuas sudah digeprek, 2 ruas jari jahe sudah digeprek, ada 4 lembar daun jeruk yang diremas dan 4 lembar daun salam yang juga diremas. Ini kita tumis ya seperti ini dengan api kecil dulu hingga tanak. Jangan lupa sekalian kita tambahkan dengan garam secukupnya, penyedap rasa sapi secukupnya, lalu tambahkan juga gula pasir secukupnya. Oke, sekarang kita tumis dulu ya hingga bumbunya ini kering. Nah, kalau bumbunya udah kering ya, ini sudah tanak seperti ini, bau lauknya udah hilang, kita masukkan air. Nah, bunda-bunda, untuk airnya saya menggunakan 2200 ml atau 2 liter lebih 200 ml gitu ya. Nah, setelah itu akan kita tambahkan dengan 1 batang daun bawang yang sudah diiris memanjang kayak gini. Tambahkan juga dengan bawang putih goreng secukupnya, sekitar 1 sendok makan. Lalu tambahkan bawang merah goreng secukupnya seperti ini, sekitar 1 sendok makan juga, atau disesuaikan dengan selera ya. Nah, setelah itu tinggal kita tes rasa. Kalau rasanya udah gurih, seger, enak gitu ya, terus sudah mendidih airnya, ini nanti sudah selesai kuahnya untuk dimasak. Nah, bunda-bunda, ini kuahnya sudah mendidih, sudah saya tes rasa, enak, segar ya. Ini sudah cukup dan sekarang bisa kita matikan kompornya. Bunda-bunda, sekarang kita masak dagingnya. Di sini masukkan setengah bagian bumbu yang tadi sudah kita buat ya. Nah, setelah itu sisa untuk membuat kuah ini tadi ya. Yang separuh kan untuk membuat kuah, yang separuh ini untuk masak daging. Lalu kita tambahkan dengan minyak. Nggak usah terlalu banyak karena tadi juga sudah memakai minyak ya. Lalu kita akan tambahkan dengan 1,5 ruas jari lengkuas, 1,5 ruas jari jahe, semuanya sudah digeprek. Ada 3 batang serai, semuanya juga digeprek. Ada 5 lembar daun jeruk, jangan lupa diremas. Dan 5 lembar daun salam, ini juga diremas.
Oke, setelah itu tambahkan juga dengan merica bubuk. Ini secukupnya sesuai selera, sekitar 1/4 sendok teh. Oke, lalu tambahkan dengan ketumbar bubuk sekitar 1 sendok teh biar lebih gurih ya. Nah, kita juga akan tambahkan penyedap rasa sapi secukupnya. Garam ini juga secukupnya. Gula merah ini kurang lebih sebanyak 2 sendok makan yang sudah disisir ya. Lalu tambahkan juga dengan gula pasir secukupnya biar rasanya itu nanti legitnya itu lebih nyes gitu ya. Nah, setelah itu kita tumis hingga bumbunya tanak ya. Nah, bunda-bunda, ini bumbunya sudah tanak ya, tandanya minyaknya sudah keluar. Setelah itu kita tambahkan dengan air. Untuk airnya di sini saya menggunakan 600 ml. Setelah itu masukkan juga daging yang tadi sudah kita rebus ya. Dagingnya ini direbus dulu sampai empuk, jadi nanti masaknya cepat. Terus cara motongnya yang memutus urat. Memutus urat itu seperti ini ya bunda-bunda, bisa terlihat dagingnya itu bulat-bulat kayak gini, tidak memanjang. Kalau memanjang nanti alot ya. Kalau memutus urat seperti itu, dagingnya nanti empuk, ngeprul, enak waktu dimakan. Nah, ini kita masukkan semua. Lalu kita juga akan masukkan daun bawang. Ini sebanyak 1 batang yang sudah dipotong-potong memanjang. Nah, kita aduk rata. Setelah itu kita tunggu hingga airnya ini menyusut, dagingnya itu meresap dengan bumbu ya. Dan untuk rasa daging yang enak, daging untuk soto yang enak ya, itu ada legitnya. Jadi manisnya agak terasa, setelah itu ada asin gurih. Pokoknya ketika dipadu dengan kuah nanti dagingnya itu sedikit menonjol, rasanya lebih menonjol gitu ya. Legit-legit asin gurih gitu, ditambah dengan kuahnya yang segar, nanti rasa soto dagingnya pasti mantap. Nah bunda-bunda, ini masak dagingnya udah selesai ya, airnya udah menyusut. Kalau bunda-bunda merasa dagingnya kurang empuk tapi airnya sudah menyusut, itu bisa ditambahkan air. Setelah itu disusutkan kembali airnya gitu ya, sampai tinggal nyemek-nyemek kayak gini bunda-bunda ya. Tinggal airnya dikit seperti ini. Tapi nanti waktu menyajikan cukup diambil dagingnya saja dan disiram dengan kuah soto yang tadi sudah kita buat seperti itu ya. Setelah dicek rasa, setelah semuanya enak, manis-manis gurih gitu rasanya, ini sudah cukup masaknya. Dagingnya udah empuk banget, ngeprul. Dan sekarang kita matikan kompornya, sudah siap disajikan bersama dengan kuah soto.